2 yang tewas lagi hari itu ya. Naik dia lagi ke lantai 2. Dia nyariin suami sama anaknya Sukjin, Wak. Siapa tahu ada anaknya kan. Tapi kan si Sukjin dia bilang ada suaminya. Pas nyampe ke atas, Wak, Yongchul ketemu sama anak laki-lakinya Sukjin. Namanya Go Jin So. Ini umurnya 35 tahun waktu itu. Dan ternyata anaknya ini disabilitas. Cuma Yongchul ini nggak ada simpati, nggak ada kasihan-kasihannya sama sekali, Wak. Yongchul tetap nyerang Jinso ini pakai palu. Wah, tas. Dan katanya juga, Wak, ya, pukulan ke Jinso ini lebih brutal lagi dibanding nenek sama ibunya. Tewas juga. Habis mastiin Jinso ini udah nggak bernyawa, Yongchul lanjut nyusurin semua ruangan untuk nyari suaminya Sukjin tadi. Kan katanya ada suaminya kan, tapi waktu dicari nggak ada suaminya, Wak. Dah, balik Yongchul ke apartemennya dengan perasaan puas. Bahkan habis dari sini, Wak, Yongchul ini malah astagfirullah macam ketagihan gitu loh buat ngabisin orang-orang ini. Lanjut ke tanggal 16 Oktober 2003, Yongchul nyerang lagi lansia perempuan bernama Yu Jon Hee, umurnya 60 tahun. Balik lagi dia, Wak, ke daerah Gangnam-gu ini. Caranya sama, Yongchul nyelinap masuk ke rumah mewah, dipukulnya kepala korban pakai palu, korban tewas, dia kabur. Gitu. Tanggal 18 November dilakukan lagi. Yongchul balik lagi ke kawasan Jongro-gu. Jadi kayak Gangnam, Jongro lagi. Di sana Yongchul serang lagi lansia yang bernama Kim Jong-so berusia 87 tahun dan ART-nya yang bernama Bai Ji-hee. Ini umurnya 53 tahun. Cuman di sini di penyerangan yang keempat ini, Wak, Yongchul ini ada niatan mau ngerampok juga. Gara-gara dia udah lumayan butuh uang gitu untuk bertahan hidup. Habis mungkin duitnya kan. Makanya Yongchul mencoba membobol berangkas yang ada di kamar korban. Tapi bukannya berhasil. Tangannya Yongchul malah kegores berangkas sampai akhirnya luka-luka, bahkan sampai darahnya netes juga nih, Wak, kemana-mana. Nah, karena nggak mau sampai jejak DNA-nya kelacak polisi di lokasi itu, di situ Yongchul ini inisiatif untuk langsung ngambil minyak tanah, ambil korek dari dapur, dibakarnya lah rumah mewah ini, Wak, rumah mewahnya Jong-suk ini. Sejasad-jasadnya 2 korban tadi juga ikut dibakar sama dia. Nah, aksi yang keempat ini langsung bikin masyarakat di Korea Selatan makin heboh lagi. Soalnya dari tanggal 24 September sampai 18 November ini, Wak, itu tuh berita berjalan terus ya. Udah ada 4 keluarga yang dihilangkan nyawanya secara kejam di Seoul dengan bekas pukulan benda tumpul yang sama, yaitu di mana? Di kepala. Pun korban terakhir walaupun ini udah hangus terbakar ya, tetap teridentifikasi ada jejak pemukulan benda tumpul di kepalanya. Ah, dari situ warga jadi yakin kalau ini adalah penghilangan nyawa berantai yang dilakukan sama 1 orang yang sama. Dan asumsi ini, Wak, juga sejalan sama dugaan polisi juga. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan besar-besaran, tapi di sini Yongchul nggak ada takutnya sama sekali, Wak. Malah yang ada dia makin brutal lagi nyari korban-korban lainnya.